Shalom guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu Part 15, Antara Panggilan, Jabatan, dan Kehormatan. 3 pengalaman yang berbeda yang dialami oleh Musa yang membedakan antara Musa dan Harun. Dia memang pandai bicara, tetapi belum ada pengalaman yang berkaitan dengan jabatan seseorang pemimpin. Namun Allah melihat bahwa Harun akan bisa menjadi solusi dan akan mampu melengkapi kekurangan yang ada di dalam diri Musa dalam memimpin bangsa Israel. Musa adalah contoh konkret apa yang dikatakan Kristus. Tuhan Allah selalu memilih seseorang menjadi pemimpin. Bangsa itu harus mampu melewati sebuah proses dari bawah, yaitu dengan mau menjadi seorang gembala. Dengan menjadi seorang gembala, ia bisa belajar tentang kehidupan orang miskin yang selalu tertindas oleh para penguasa, tuan tanah, dan pemilik modal. Musa bisa menjadi pemimpin besar karena dia mau tunduk dan taat kepada semua ketetapan Allah. Di samping itu, ia adalah pribadi yang rendah hati sehingga mau berinteraksi dengan semua kalangan masyarakat, termasuk kaum miskin atau rakyat jelata. Yang paling menentukan mengapa Musa menjadi orang yang besar adalah faktor panggilan Allah kepadanya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dengan kata lain, faktor Allah adalah yang paling dominan daripada faktor manusia atau alamiah. Faktor yang alamiah datang dari intern maupun ekstern. Faktor alamiah yang datang dari dalam diri sendiri adalah ketidakpercayaan pada diri sendiri, ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan di dalam mengambil sikap. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepada dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Sifat penakut dan kurang percaya diri tidak bertumbuh sekalipun Allah memberi 3 hal. 1. Tongkat, apabila dilemparkan ke tanah bisa menjadi ular. Warnanya berubah menjadi putih seperti salju. Hal itu pertanda bahwa ia terkena penyakit kusta. Setelah tangan itu dimasukkan ke dalam baju dan ditarik kembali, penyakit kusta itu hilang kembali. Musa diperintahkan untuk mengambil air sungai Nil, lalu dicurahkan di atas tanah yang kering. Lalu air tersebut bisa berubah menjadi darah. Ketiga peristiwa spektakuler yang telah ditunjukkan Allah kepada Musa tidak membuat keberaniannya menjadi muncul dan tidak berkelit dari panggilannya dan berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Karena ia masih berkelit dari panggilannya, dia berkata dengan keras, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang buta atau melihat? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Apa yang disampaikan Tuhan itu sangat tegas. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Namun Musa tetap berusaha untuk menghindar dari panggilannya dengan mengatakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut engkau utus. Lalu bangkitlah murka Allah terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau akan bersukacita dalam hatinya.
Kata bangkitlah murka Tuhan kepada Musa itu berbeda dengan murkanya Dia manakala mereka melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk dengan menyembah Allah lain selain dirinya, melakukan kawin campur tindakan pelanggaran yang lain. Murka Tuhan terhadap diri Musa ini bagian dari dorongan semangat supaya ia mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan panggilan Allah dan menjadi pemimpin mereka. Kata murka Tuhan terhadap Musa sifatnya bukan hukuman, tetapi ajakan seperti orang tua memarahi anaknya, supaya mempunyai spirit yang tinggi untuk menerima panggilannya. Bukankah di situ Harun? Allah mau menunjukkan bahwa Musa tidak berjuang sendiri dalam menjalani panggilannya, tidak sendiri, tetapi ia menunjukkan kakaknya yang bernama Harun. Mengapa harus Harun? Ia adalah kakaknya Musa yang pandai bicara dan berani berbicara di muka umum. Dengan berpartner dengannya, dia menghendaki bahwa misinya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dapat terrealisasi. Amin dan bersambung.